Selamat datang di channel Cerita Pelangi. Cerita ini diambil berdasarkan kisah nyata. Papaku baru saja menyewa seorang supir baru karena supir yang lama berhenti. Supir baru ini lebih muda, bernama Adi. Badannya masih tegap dan umurnya 27 tahun 4 tahun lebih tua dibanding saya. Adi dikenalkan oleh teman ayahku yang hendak pindah ke Singapura. Karena tak ingin Adi menganggur, maka ia merekomendasikan Adi pada ayahku. Rumah ayahku memang tidak besar, hanya kami berdua yang menempatinya. Adi menempati kamar supir lama. Dalam sekejap, kamar sempit itu disulapnya menjadi kamar yang sangat bernuansa maskulin. Bahkan aroma kolon murahannya tercium tajam di setiap sudut kamarnya. Ayahku percaya sekali pada Adi meski masih pegawai baru, namun, saya merasa ada sesuatu dalam dirinya yang misterius sekali, seakan-akan dia menyembunyikan sesuatu. Untuk ukuran seorang supir, Adi memang melebihi standar. Wajahnya tampan dan terkesan tangguh. Kehidupan masa lalunya nampak sangat keras tergambar jelas di wajahnya yang tampan itu. Kulitnya tidak terlalu gelap, menyelimuti tubuhnya yang tegap dan atletis. Sebagai seorang pria, saya diam-diam iri dengannya. Meskipun penampilan fisik Adi memang luar biasa, namun nasibnya tidak begitu bagus sebab dia terjebak di tangga karir sebagai seorang supir pribadi. Tanpa ada yang tahu, saya sering mengintipnya mencuci mobil ayahku karena dia selalu melakukannya sambil bertelan endat asteris. Ah, betapa saya ingin merem 4S dat asterisnya itu. Tapi rasanya tak mungkin karena Adi terlihat sangat heteros tiga seksual. Tak mungkin dia mau tiga entotin saya. Sejak dulu, saya sudah sadar bahwa saya hanya tertarik pada pria, namun saya mencoba untuk menek asteris N sifat home 0S3 seksualku. Jika ayahku tahu, dia pasti akan marah. Namun dengan kehadiran Adi, beb asteris N ku bertambah berat karena saya harus menek asteris NN4 fullku terhadapnya. Pernah, di suatu malam, saya menyelinap ke luar rumah dan diam-diam bersembunyi di luar jendela kamar Adi. Dari balik jendela itu, kulihat Adi sedang berbaring di ranjang sambil bertelan bulat. Kon asteris L-nya 4 ceng sekali seperti baja. Mulf Adi agak membuka, nampaknya dia sedang mendes asteris Hades asteris H akibat rangs 4 nan yang dia berikan pada kon asteris L-nya sendiri. Tanpa ampun, kon asteris L-nya di kok 0K dengan kecepatan tinggi. Saya hanya bisa menel 4 NF dan melihat dan asterisnya yang sempurna dan juga kon asteris L-nya yang besar. Adi terlalu larut dalam lamunan jurnalnya sehingga dia tak menyadari keberadaanku. Kudengar dia meng 3 rang, oh, kon asteris L-nya berdenyut-denyut di tangannya. Sesekali, Adi melfdahi kon asteris L-nya sebagai pelfmas. Tidak tahan melihat adegan erotis itu, saya buru-buru mengeluh 4R-kan kon asteris L-ku sendiri dan mulai sibuk mengoknolnya. Napasku memburu-buru menyaksikan Adi membelai-belai dada bidangnya sendiri dengan penuh sensualitas. Ingin rasanya ku peluk tubuhnya yang atletis dan S3 itu. Ah, des 4 haku saat kon asteris L-ku mengeluh 4R-kan per 3 cum. Sebutir ran bening melap 4 skan dirinya dari lupun kon asteris L-ku. Ran itu langsung kuambil dengan jariku, lalu enak sekali. Udara melam yang dingin malah membuatku semakin terang 4 nanogram. Setelah bermenit-menit mengoknol akhirnya yang kutunggu datang juga. Kulihat Adi mulai gel, tubuhnya berget 4R dan meng 3 encang. Seluruh ototnya bernol interaksi seakan sedang main sesuatu. Wajah Adi yang ganteng sedikit menyeringai menahan nikmat yang teramat sangat. Dan lalu, cecer rotet, mataku hampir terbelalak saat kulihat pecah putih ken asteris L-nya muncer 4T ke atas dan Jativiha kembali mendarat di atas tubuhnya. RGGH, Adi terus-menerus menger 4 nanogram dan men 3S4H. Tubuhnya yang kekar atletis itu mengejang-ngejang seperti orang kesurpan. Kon asteris L perkasa itu terus menempatkan pecahnya selama beberapa kali sampai akhirnya berhenti sama sekali. Kulihat, tubuh Adi bas 4H kuyup dengan pecah berkeempat empur kering 4T. Kolam pecah sudah terbentuk di P3 rootnya yang berkotak-kotak akibat ejakulasi. Tadi, tanpa rasa Adi meraup pejnya dengan tangannya dan kemudian mendekatkannya ke bib R-nya. Dengan mata kepalaku sendiri, kusaksikan C4 Iran kejanannya menetes ke dalam mulutnya. Adi menel 4N pejnya sendiri. Dan dia nampak sangat menyukainya.
Saya tak sempat menyaksikan apa yang diperbuat Adi selanjutnya sebab orgasme 3 ku sendiri hampir datang. Sambil menahan eranganku, saya membiarkan tupfuku dikejangkan oleh orgasmeku. Ho, oh, oh, ho. Pejuku dimunahkan ke atas rerumputan. Tubuhku tak berdaya, digungknak orgasme dan saya harus berpegangan pada tembok jika saya tak mau terjatuh. Cecer rotet, cecer rotet, cecer rotet. Hampir selama semenit, saya mendesah dan mengejang. Rasanya nikmat sekali. Kubayangkan betapa nikmatnya berejakulasi dalam pelukan Adi. Oh, saya berharap mimpiku dapat terwujud suatu saat. Kemudian, saya buru-buru kembali masuk ke dalam rumah, dan kembali memerankan peranku sebagai pria heteroseksual. Setiap pagi, Adi bangun dan mencuci mobil, lalu mengantarkan ayahku ke kantor. Adi kemudian pulang lagi sampai sore dan lalu menjemput ayahku. Begitulah kegiatannya sehari-hari. Namun terkadang, saya merasa seolah-olah Adi juga sering menatapku secara diam-diam. Misteri dalam diri Adi semakin besar, hingga suatu ketika, saya mengetahui apa yang disembunyikannya selama ini. Suatu pagi, saya kembali mengintipnya dari balik jendelaku. Jendela kamarku kebetulan menghadap keluar sehingga kapanpun Adi sedang sibuk mencuci mobil, saya pasti berkesempatan untuk mengintip tubuhnya. Pagi itu, entah kenapa, Adi hanya mengenakan celana dalamnya yang terlihat usang. Dengan santai, dia mencuci mobil ayahku. Tentu saja air terciprat dan membasahi celana dalamnya itu. Dalam sekejap mata, celana itu basah kuyup. Berhubung celana itu agak tipis, pannya yang padat itu tercetak dengan jelas. Konelku langsung enceng. Birah, ku menyala-nyala. Tak kuat membendung nafsuku, saya buru-buru melepes celanaku dan mengeluarkan konelku. Ah, deshaku melihat adegan erotis itu. Adi nampak sengaja meliuk-liukkan pinggulnya, seakan menggotku. Tiba-tiba, Adi membalikan tubuhnya. Tentu saja saya kaget setengah mat. Untung saja jendelaku diselimuti tirai sehingga tubuhku agak tersamar. Dari balik tirai, kusaksikan cetakan konelnya di balik celana dalam basah itu. Ah, besar sekali, gumamku, penuh nafsu. Konelku sendiri mulai boker dengan precevem. Kuperes bet engkontoku dan semakin banyak precevem yang keluar. Sambil moka, saya memata-matai gerak-gerik Adi. Sesekali kulihat Adi sengaja mengelves-ngelves konelnya dari balik celananya. Oh, hos, napasku makin berat dan tak beraturan. Kubayangkan bagaimana nikmatnya entah dengan supir itu, merasakan tubuhnya, memegang konelnya, dan ding tanda kubik entot. Semua bayangan-bayangan erotis itu, ditambah dengan live show yang sedang digelar Adi di luar, memacu orgasme. Konelku semakin ngak tanda kubik dan basah, namun saya tetap memersinya sampai, RGGH. Konelku berdenyut keras tiap kali pejveh dimun akan keluar. Tubuhku bergetar dan mengejang, seiring dengan gelombang orgasme yang kurasakan. Cecer rotet, cecer rotet, cecer rotet. Tirai tempat persembunyian ku juga ikut bergerak, terkena tubuhku. Tanpa kusadari, tirai itu tersibak, dan Adi tak sengaja melihatnya. Dia menyaksikan bagaimana saya dikuasai orgasme. RGGH. Erangku, terus saja memerha konelku. Pejveku bermuncertan ke atas lantai, menciptakan genangan pejveh. Dan semuanya kembali seperti semula. Konelku mengempis, napasku kembali teratur, dan saya tersadar kembali. Saat kuintip Adi, ternyata supir itu sudah tidak ada dan mobil ayahku sudah bersih mengkilap.